Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDS Project. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang berjudul Hantu Kosan. Cerita ini menceritakan seorang mahasiswi yang pemberani yang membantu hantu kosan menemukan kedamaian. Dan gak usah lama-lama lagi, siapkan kopi, udut, gorengan, dan anu-anu kalian. Dan inilah ceritanya. Cerita dimulai di sebuah kota kecil. Terdapat sebuah kosan tua yang bernama Kosan Melati. Kosan ini terkenal dengan suasana yang sangat sepi dan sangat angker. Banyak penghuni kosan yang pergi tanpa memberikan alasan jelas, dan hanya sedikit yang bertahan, itu pun cuma beberapa bulan. Suatu malam, Rina, seorang mahasiswi baru, pindah ke kosan itu. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita hantu dan menganggap hanyalah sebuah mitos belaka. Rina menyewa kamar itu di lantai 2, sebuah kamar kecil dengan jendela yang menghadap ke taman belakang. Setelah beberapa hari ia tinggal di sana, Rina mulai merasakan ada yang aneh. Setiap malamnya ia mendengar suara bisikan pelan di lorong belakang. Kadang-kadang ia melihat bayangan putih melintas di ujung koridor. Namun si Rina mencoba untuk mengabaikan dan fokus pada kuliahnya. Suatu malam saat Rina sedang belajar, lampu tiba-tiba mati. Ia merasa panik dan berusaha menyalakan lampu senter di ponselnya. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Suara itu mengantarkan jiwanya. Dengan berani, Rina membuka pintu kamar dan melangkah untuk keluar. Di lorong suasana gelap dan dingin, Rina melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di ujung koridor. Rambutnya sangat panjang dan wajahnya tertutup rambut. Rina merasa terjebak antara rasa takut dan rasa ingin tahu. "Siapa kamu?" tanya si Rina dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya berbalik dan berjalan menjauh. Rina merasa dorongan untuk mengikutinya. Ia melangkah pelan mengikuti bayangan itu hingga ke tangga yang mengarah ke lantai bawah. Semakin dekat, Rina merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Di bawah tangga, Rina menemukan sebuah pintu kecil yang sedikit terbuka. Penasaran, ia mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Ruangan itu gelap dan berdebu dengan banyak barang-barang tua. Di tengah ruangan ada sebuah cermin besar yang terlihat mengilap meskipun dikelilingi debu. Ketika Rina mendekat, cermin itu mulai bergetar. Dia terkejut melihat bayangan wanita yang ia ikuti muncul di dalam cermin. Wajah wanita itu tampak sedih dan matanya penuh dengan air mata. Rina merasa tergerak dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" ucap si Rina. Tiba-tiba wanita itu menatap Rina dengan intens. "Tolong bantu aku," katanya dengan suara lembut namun penuh kesedihan. Rina merasa hatinya mencelok, seolah ada ikatan antara mereka. Wanita itu pun menjelaskan bahwa ia adalah penghuni kosan itu yang meninggal sangat tragis puluhan tahun yang lalu. Ia terjebak di dunia ini, tidak bisa pergi karena ada yang belum terselesaikan. Rina merasa tergerak untuk membantu dan bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan?" ucap si Rina. Wanita itu menunjuk ke arah dinding di belakang cermin. "Temukan suratku," ucap sosok tersebut. Rina merasa berani dan mulai mencari di sekitar dinding. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi. Di dalamnya terdapat surat kuno yang berisi kisah cinta terlarang dan kesedihan. Setelah membaca surat itu, Rina memahami bahwa wanita itu ingin agar kisahnya diketahui dan dihargai. Dengan tekad, Rina berjanji akan menceritakan kisahnya kepada penghuni kosan lain. Kembali ke kamar, Rina merasa beban di dadanya hilang. Ia tahu bahwa wanita itu kini bisa beristirahat dengan tenang. Sejak malam itu, suara bisikan di lorong hilang dan suasana kosan menjadi lebih damai. Rina merasa bangga bisa membantu dan ia mulai menceritakan kisah hantu kosan kepada teman-temannya.
Kawasan Melati kini dikenal sebagai tempat dengan kisah yang tak terlupakan. Dan Rina menjadi penghuni yang paling lama tinggal di sana, menjaga kenangan wanita yang pernah terjebak dalam kesedihan. Tamat.